Kabar semua. Selamat datang di podcast kami yang paling random tetapi tetap berbobot. Coba bayangin, kamu lagi duduk di tepi danau, tiba-tiba muncul pertanyaan, siapa itu Marsina? Apa kasusnya? Gimana dia dinobatkan jadi pahlawan? Di episode kali ini kita akan membahas tentang kasus yang paling bersejarah, kasus yang paling kelam, tapi tidak menemukan titik terang pada sampai zaman sekarang. Kita sambut yang kita kedatangan bintang tamu yang bernama Mbak Abida dan Mbak Nisa. Tepuk tangan. Mereka akan mengajak kita menelusuri kembali kisah Marsina, sosok Marsina, perempuan pekerja menjadi simbol keberanian menuntut hak buruhnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembicaraan topik pada hari ini, sebelumnya siapa sih itu Marsina menurut kalian yang kalian ketahui? Ya Mas, saya jelasin ya. Sebelum kita masuk ke inti masalahnya, harus ngerti siapa itu Marsina. Nah, Marsina itu adalah seorang guru di PT CPS atau Catur Putra Surya yang ada di Sidoarjo. Gimana sih pendapat Anda tentang kisah Marsina, tentang kasus Marsina gitu? Oke, untuk kasus Marsinanya tuh awalnya kan pada saat itu di era Soeharto kesenjangan ekonomi kan turun, kemudian pemerintah memiliki kebijakan untuk menaikkan semua gaji buruh yang ada di PT-PT. Nice. Akan tetapi di PT CPS atau Catur Putra Surya itu tidak menaikkan gaji loh, tidak menaikkan gaji buruh. Alhasil para buruh termasuk Marsina itu melakukan aksi demo kayak gitu Mas. Kemudian bisa dijelasin juga nggak gimana sebenarnya bentuk aksi atau demo yang dilakukan Marsina dan teman-temannya? Oke, bentuk aksi yang dilakukan oleh Marsina dan teman-temannya yaitu dengan cara melakukan pemogokan kerja selama 1 hari ya Mbak Abida. Ya, kalau lebih 1 hari. Nah, terus kemudian setelah itu mereka melaksanakan demo yang berisi 16 tuntutan. Nah, 16 tuntutan itu semuanya terkabulkan kecuali 1 tuntutan, yaitu yang terkait dengan pembubaran Partai Buruh Indonesia. Seperti itu. Kenapa sih satu tuntutan itu tidak dikabulkan? Kenapa? Oke, izin menjawab ya. Ya. Nah, Partai Buruh itu tidak dibubarkan karena kan kayak partai buruhnya tuh nggak langsung mengedepankan hak buruh loh, tetapi lebih ke kayak pro pemerintah. Kayak kalau misal ada buruh yang mengajukan tuntutan di partai buruh ya nggak nyampein, cuma ya kayak beramat lah kayak gitu. Makanya pemerintah nggak mau bubarin. Gimana sih tidak lanjutnya seperti apa sih alurnya? Alur Ya, bisa dijelasin ya? Marsina bilang tuh sama teman-temannya, terus sekarang bilang kayak intinya, ayo teman-teman, kita kan ini tuntutan kita udah dikabulin. Nah, saatnya kita bekerja demi kehidupan kita, seperti itu. Nah, akhirnya keesokan harinya mereka bekerja seperti biasa. Nah, sebelum demo itu kan mereka kan kayak ber-13 atau ber-10 gitu, itu melakukan perlindungan atau konsolidasi sebelum mereka demo. Nah, salah satu dari mereka itu ditangkap ke Brimob ya Mbak Abida, ditangkap Brimob. Nah, terus setelah itu Marsina dan temannya Uus kan mendengar kabar kan bahwa temannya itu dibawa ke Brimob. Lalu kemudian mereka berdua pergi ke sana, dan setelah pergi ke sana mereka itu mendengar teriakan-teriakan penyiksaan itu yang dilakukan kaum Brimob kepada teman-teman mereka. Nah, terus kemudian dari pihak Brimobnya bilang, kalau kamu nggak mau kayak gini, intinya kamu nggak usah demo-demo lagi. Nggak usah ikut campur. Nah, terus akhirnya Marsina dan Uus pun pulang kan ke rumah, ke kosan. Nah, setelah itu tuh di kos teman itu loh, kayak main dulu sebentar, terus habis itu si Marsina itu pulang mau beli makan. Nah, itu tuh adalah percakapan terakhir antara Marsina dengan teman-temannya. Nah, habis Marsina pulang itu
udah dimakan. Nah esok harinya tuh udah masih bekerja kayak biasanya loh, tapi pas itu Masina nggak berangkat. Nah itu kayak selama 2 hari atau 3 hari ya. Nah habis itu teman-temannya kan pada khawatir loh, Masinanya mana. Terus di perjalanan pulang atau pas di rumah teman perjalanan teman itu kayak ada mayat di seluruh tubuh. Iya, kayak gitu loh kan, aromanya menyengat mungkin kayak gitu, langsung ketahuan. Iya. Terus habis itu pas dicek ternyata Masina. Nah Masinanya udah meninggal. Habis itu kan ada proses itu otopsi. Nah otopsi yang pertama itu kayak bilang gini, ini tuh mayat kematiannya itu disebabkan karena pendarahan. Nah kan disebabkan karena pendarahan. Tapi di visum pertama atau di otopsi pertama itu cuma hanya pembukaan luar, nggak sampai ke dalam nggak diperiksa sampai di dalam. Kayak terus dari itu kan banyak kontroversi sih, kayak kenapa sih masa cuma pendarahan doang, terus Jangan yang Mbak Binda ya. terus dari itu ada seorang dokter yang kayak memperjuangkan hak marginal Galuga, jadi melakukan otopsi yang kedua. Nah otopsi keduanya itu terbukti kalau Masina tuh sebelum meninggal tuh kayak disiksa dulu, disiksanya kayak dipukulin, terus ini ya ditembak di bagian bawahnya tuh langsung apa ya pecah kan mati. Terus ya meninggalnya tuh nggak pendarahan doang loh, meninggalnya tuh akibat siksaan, kayak dia langsung meninggal tapi disiksa dulu. Iya nggak lebih sih, lebih kayak lebih dari lebam lah intinya mas. Kita istilahnya luka lecet tekan berbentuk bundar-bundar di sini. Cari Pak, kita ke soal koordinasi dengan penyidik. Kemungkinan seperti kayak kursi yang dari logam ada kan kayaknya. Kemudian pihak kepolisian mengatakan, dok di TKP ada linggis dok, bisa itu masuk. Ukurannya sekian, cocok. Gitu. Bahwa kemudian saya juga sempat teringat korban dimutilasi dalam keadaan hidup, jadi sesungguhnya belum meninggal ketika itu. Itu juga salah satu kesimpulan Anda kan? Iya, jadi kalau banyak luka di pengadilan itu sering ditanya itu. Yang mana duluan dokter? Kita bisa jawab yang ini dulu atau yang ini nomor 2, ada persyaratannya itu. Jadi ada jeda waktu antara yang pertama dan kedua minimal 4 jam. Yaitu untuk melihat respon tubuh, reaksi jaringan lah, sel polimorfonuklear, sel darah putih yang akan berkumpul pada daerah tempat trauma tadi. Okay. Nah, kita periksa, ternyata di paha kanannya, secara mikroskopik, ditemukan reaksi radang tadi. Jadi berarti motongnya sebelum tewas. Motongnya sebelum tewas? Sebelum tewas. Si korban kan mengalami juga tusukan, berapa puluh tusukan yang kena hati, kemudian kepalanya juga dipukul oleh gagang sobor sampai retak. Apakah ada pelaku pembunuhan Masina itu? Apa ada yang ketahui siapa itu dia? Jadi di situ kan pas kasus pembunuhan Masina otomatis kan apa ya kayak booming lah pada zamannya. Dan terus para Polri dan jajarannya itu mulai mencari tahu di balik kasus pembunuhan Masina tersebut. Kemudian diperolehlah beberapa tersangka yang terdiri dari 2 satpam, satu petinggi independen CPS tersebut dengan beberapa karyawan gitu. Dan terus kemudian dilakukanlah penyelidikan dan kemudian para tersangka itu divonis beberapa tahun penjara. Nah setelah mereka udah divonis beberapa tahun penjara, kemudian para tersangka itu kayak mengajukan banding kepada pengadilan. Dan kemudian tapi anehnya itu bandingnya itu dikabulkan oleh hakim. Nah terus setelah itu akhirnya banding tersebut kan dikabulkan kan oleh hakim. Akhirnya semua tersangka itu terbebas dari kasusnya. Dan sehingga sampai sekarang belum menemukan titik terang di balik siapa tersangka pembunuhan Masina tersebut. Mungkin bisa dilakukan oleh oknum pemerintah ya. Oh berarti waktu kasus Masina itu bersamaan sama zaman Soeharto ya? Iya. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Presiden Prabowo Subianto Senin pagi menganugerahkan gelar pahlawan nasional pada sejumlah tokoh negara. Nomor urut 1, almarhum Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 2, almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. 3, almarhumah Marsina, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 4, almarhum Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja, tokoh dari Provinsi Jawa Barat. 5, almarhumah Hajah Rahmah El Yunusia, tokoh dari Provinsi Sumatera Barat. 6, almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. 7, almarhum Sultan Muhammad Salahuddin,
tokoh dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. 8. Almarhum Sayhona Muhammad Khalil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. 9. Almarhum Tuan Ronda Haim Saragih, tokoh dari Provinsi Sumatera Utara. 10. Almarhum Zainal Abidin Syah, tokoh dari Provinsi Maluku Utara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Terus kemarin waktu tanggal 10 November waktu ditetapkannya Hari Pahlawan, kan Marsina ditetapkan sebagai pahlawan ya? Iya, iya. Itu gimana menurut kalian Marsina diangkat sebagai pahlawan pada masa-masa? Menurut saya pribadi sangat tidak setuju ya, karena kan seakan-akan kasus Marsina itu adalah kasus pelanggaran HAM yang dilakukan pada masa Soeharto, yang mungkin ya itu antek-antek Soeharto, karena ya gitulah, takut ya masa yang melakukan pelanggaran HAM sama yang sama korban lah. pelanggaran HAM dijadiin satu terus jadi pahlawan semua kan nggak make sense, tidak kayak kasihan korbannya loh, pelakunya sama korbannya masa disandingnya jadi satu itu kan nggak adil ya. Apa sama Soeharto kan juga banyak pelanggaran HAM sih. Bukti pada zaman Terakhir, bukti apa sih pada zaman Soeharto itu pelanggar HAM yang Anda ketahui, yang terkenal aja ya? Pelanggaran HAM tuh yang ada di Soeharto tuh banyak sih menurut. Oh iya. Nggak benar kok sih, ternyata Banyak sekali ya. banyak nah diantaranya yang pengawal tuh Petrus. Nah Petrus itu tindakan misterius itu terjadi karena pada saat itu tuh banyak preman-preman, banyak gangster-gangster kayak menjadi sok jagoan gitu, terus mengakibatkan masyarakat tuh kayak gak nyaman. Nah dari pemerintah itu bertindak, nah itu bertindaknya itu langsung dari presiden gitu loh, presiden presiden mengutus kayak sejumlah anggotanya itu dinamakan Petrus, penyamar misterius. Nah pas Petrus itu beraksi itu pada malam hari. Nah, Ya tidak ketahui orang-orang. iya benar, ya identitasnya tidak diketahui. Nah pas malam hari itu ya biasa sih kayak preman-preman kan mesti jalan-jalan. Nah itu kalau ada yang bertato itu langsung ditembak. Saat detik itu juga dia langsung meninggal. Jadi nggak cuma preman loh, jadi orang yang cuma bertato doang itu langsung ditembak. Nah itu kan kayak nggak adil loh. Kalau yang Main hakim sama sendiri ya? benar, kalau yang orang yang bertato tapi nggak preman kan itu kayak nggak salah apa-apa, gitu ditembak kan kayak melanggar hak juga, kasihan juga. Terus habis itu kalau preman ya juga masa langsung ditembak kan kayak nggak adil. Kita kan harus ada jiwa kemanusiaannya. Nah harus kayak diundingkan dulu lah, atau dikasih tahu baik-baik dulu lah, nggak langsung ditembak. Itu kan kasihan orangnya, kasihan keluarganya. Yang mengganggu ketertiban umum, bahkan yang punya tato di tubuhnya saja diculik dan pulang tinggal nama. Kriminalitas pesat di masa itu, efek dari krisis ekonomi. Banyak masyarakat terjebak dalam kemiskinan dan kejahatan menjadi jalan keluar atau sekedar bertahan dari gempuran kemiskinan. Pada tahun 1980-an, kriminalitas seperti perampokan dan pembunuhan mulai meningkat. Berangkat dari keresahan itu, Soeharto kemudian menggagas Operasi Petrus pada tahun 1982. Dan operasinya dimulai pada tahun 1983 dengan nama resmi Operasi Pemberantasan Kejahatan atau OPK. Presiden Soeharto dalam autobiografinya Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya menjelaskan bahwa Petrus merupakan metode pendisiplinan kejahatan yang efektif. Petrus membawa efek jerah yang sangat nyata bagi para pelaku kejahatan. Para korban Petrus ini sengaja dibiarkan tergeletak di tengah jalan sebagai upaya shock terapi bagi para pelaku kejahatan. Yogyakarta dipilih jadi kota pertama dalam operasi ini. Operasi ini dilakukan oleh Garnisun Kodim 0734 Yogyakarta di bawah komando Letkol M. Hasbi. Mereka yang bertato dan berpenampilan seperti preman adalah target utama. Karena dinilai efektif,
operasi yang berlangsung tertutup ini semakin terkonsentrasi di kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Semarang. Dalam pelaksanaannya, Petrus akan menyasar orang-orang yang dicap preman atau gali alias gabungan anak liar. Bermodalkan daftar yang berisikan nama-nama para kriminal, para anggota operasi Petrus ini menyewa orang tak dikenal. Merekalah yang bertugas menculik target untuk nantinya dieksekusi aparat. Bukan hanya itu, cara eksekusi para pelaku kriminal ini dinilai juga sangat brutal. Ada yang langsung dibunuh di tempat atau bahkan disiksa terlebih dahulu. Namun yang jadi kesamaan adalah setelah dieksekusi, jenazah para kriminal itu digeletakkan begitu saja di tempat-tempat umum agar mampu menciptakan teror sekaligus ketakutan di lingkaran para kriminal. Apa ada kasus lain yang pada zaman Soeharto itu? Oh iya, Mbak Bida pas itu kayak zaman Soeharto itu ada namanya Munir. Munir itu adalah sosok aktivisme gitu yang memperjuangkan hak rakyat. Nah sebenarnya itu kayak Munir itu udah kayak jadi sasaran udah kayak diincar pemerintah gitu loh. Yang kayak target pemerintah untuk untuk ya dalam artian dibunuh lah atau diapa gitu. Namun tuh kayak susah banget gitu, kayak gagal terus gitu. Terus akhirnya pada suatu hari si Munir itu ini terbang ke Belanda. Nah di pesawat tersebut si Munir itu memesan sebuah minuman. Dan sehabis si Munir itu meminum minuman tersebut, si Munir itu dinyatakan meninggal dunia. Nah menurut kasus tersebut itu ada yang menyatakan bahwa minuman itu ada racun yang diberikan dari seruan pilot gitulah. Intinya kayak pilot itu seakan-akan antek-antek dari pemerintah gitu. Ya udah direncanakan kayak dia emang pembunuhan berencana gitu. Iya. Kasus Munir tuh apa aja kok bisa sampai diburu sampai segitunya oleh pemerintah tapi enggak sampai ya? Intinya tuh kayak yang saya bilang tadi ya pas awal. Intinya kasus Munir itu memperjuangkan hak-hak asasi manusia gitu, kayak si Munir itu berani berbicara, berani berpindah gitu loh. Sehingga kayak pemerintah mungkin takut gitu kayak terbongkar semua kebusukannya gitu. Pada 6 September 2004 di atas langit Rumania, Munir Said Talib menghembuskan nafas terakhir di dalam pesawat Garuda GA974 saat akan melanjutkan pendidikan S2 di bidang hukum humaniter di Universitas Utrecht, Belanda. Berdasarkan hasil otopsi dari pemerintah Belanda, terdapat kandungan arsenik mematikan dalam darah pria berumur 38 tahun tersebut. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan pembentukan tim pencari fakta atau TPF dengan mengeluarkan Kepres nomor 111 tahun 2004 untuk menuntaskan kasus kematian Munir. Selanjutnya pada 24 Juni 2005, tim pencari fakta menyerahkan 2 dokumen yang terdiri dari dokumen lengkap dan dokumen eksekutif. Dokumen tersebut disalin menjadi 7 rangkap untuk diserahkan kepada 7 lembaga negara. Ironis, dalam rentang waktu 2005 hingga 2016, pemerintah tidak pernah mengungkapkan hasil laporan tersebut kepada publik dan bahkan dinyatakan hilang. Oh berarti jadi gitu ya Mbak? Iya kayak gitu. Ya, menurut Sudah kita simpulkan pada pembicaraan hari ini, dalam kasus Marsina ini, dengan didapatkannya Marsina sebagai pahlawan bersamaan dengan Soeharto, menimbulkan banyak kontroversi antara memuliakan korban ketidakadilan dan sekaligus mengangkat sosok yang dikenal sebagai pelanggar HAM. Masyarakat mencoba merangkul keduanya sebagai simbol jasa, Marsina sebagai wakil perjuangan buruh keadilan sosial, dan Soeharto sebagai figur bersejarah yang membangun stabilitas negara. Namun kenyataan pahitnya, Marsina tetap tewas dan pelakunya tidak diproses secara tuntas. Pelanggaran HAM yang terjadi di kasus Marsina ini dapat masuk ke dalam pembunuhan berencana serta penculikan. Pelanggaran HAM ini tertera pada pasal 340 KUHP dan pasal 328 KUHP. mungkin cukup dari pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas kedatangannya Mbak Abida dan Mbak Anissa sebagai sumber. Ya, dan terima kasih. Sampai jumpa di lain hari. Bye.